Cek cek 1 2 3. Tes 1 2 3. Bisa dengar suara saya? Cek cek 1 2 3. Oke. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang di kelas saya untuk teman-teman semuanya, siswa dan siswi kelas 8 semester 3 di program belajar kejar paket B di Pendidikan Kesetaraan Taiwan di bawah Lembaga Bakti Jaya Indonesia. Pada hari ini mengawali bulan April tahun 2017, tepatnya tanggal 1 ya. Biasa diperingati juga sebagai April Mop. Jadi kalau kalian dibodohi teman sekalian ya, atau ditipu sama teman-teman kalian, sebaiknya kalian hati-hati pada tanggal ini ya, karena orang-orang yang sedang jahil lagi berkeliaran untuk memperingati April Mop. Kira-kira sudah beberapa kali kalian dibodohi atau ditipu pada kesempatan hari ini ya. Nah, untuk mencegah itu semua, hal yang perlu kalian lakukan adalah waspada. Baik, ya, saya kira tanggal 1 April ya, awal bulan ini bisa dijadikan sebagai awal semangat bagi teman-teman sekalian. Karena pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa ya, lupa, ke-9 atau ke-8 dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tapi sebelum itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman sekalian, karena pada kesempatan malam hari ini mohon maaf sekali saya tidak bisa hadir secara langsung seperti minggu-minggu sebelumnya, karena saya ada acara di dekat kota Jogja sini, lagi ada acara Night Run Festival, jadi ada maraton malam ya. Jadi terpaksa saya rekamkan terlebih dahulu materi kewarganegaraan terlebih dahulu di sore tadi ya, di sore tadi, supaya teman-teman sekalian tidak kosong dan bisa tetap mendengarkan suara saya ya, atau mendengarkan serta menyimak materi saya. Jangan khawatir, teman-teman sekalian, seperti biasa ketika perekaman offline seperti ini, teman-teman sekalian bisa tetap bisa berinteraksi dengan saya, atau silahkan sampaikan kritik, saran, ataupun aspirasinya, baik itu pertanyaan-pertanyaan atau respon-respon dari materi-materi yang tidak dipahami yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Silahkan nanti bisa di komentari di link Facebook ataupun di komen YouTube sesuai dengan channel saya yang sudah kalian subscribe. Dan kalian juga bisa ngecek lagi video-video yang kemarin pernah saya postkan. Jadi kalau misalnya kalian kesusahan untuk mencari link di grup Facebook, kalian tinggal subscribe saja channel saya, channel YouTube. Di situ nanti akan ada playlist yang sudah saya siapkan, sehingga teman-teman sekalian nanti bisa mudah untuk menemukan di mana materi yang akan kalian lihat videonya ya. Tapi jangan khawatir, tidak akan seribet yang Anda pikirkan, karena di situ sudah saya organize secara mudah, sehingga nanti kalau kalian sudah masuk playlist di channel YouTube saya, kalian akan menemukan di situ materi-materi yang secara terpisah ya, secara folder-folder gitu kalian bisa menemukan, dan tidak akan sulit langsung bisa membuka pertemuan berapa, pertemuan keberapa, sehingga kalian nanti bisa urut dalam menyimak materi yang saya siapkan dan saya jelaskan setiap pelajarannya. Baik, itu untuk awalnya teman-teman sekalian, dan mungkin minggu depan saya akan baru bisa bertatap muka dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemudahan supaya teman-teman sekalian bisa berinteraksi lagi dengan saya secara langsung. Seperti biasa teman-teman sekalian, walaupun pada kesempatan malam hari ini kita offline, saya sudah merekamkan terlebih dahulu, tapi untuk memperlancar apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan manfaat, bisa dipelajari dengan mudah, dan juga bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, saya persilahkan teman-teman sekalian untuk berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan mudah sampai selesai nanti. Baik, teman-teman sekalian, untuk bab pertama kemarin kita sudah selesai. Kita akan masuk di bab baru, di mana malam hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan dan membahas tentang konstitusi di Indonesia. Mungkin ini hal baru bagi kalian ya, karena kata-katanya pun juga sangat tidak familiar ya. Nah, ternyata apa itu Pak yang dibahas dalam konstitusi di Indonesia itu? Konstitusi itu sendiri apa? Nanti kita akan bahas di dalamnya ya. Selama kurang lebih 40 menit ke depan atau selama kurang lebih satu kali pelajaran, satu jam pelajaran, kita akan sama-sama membahas tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke. Ya, bisa dilihat semuanya ya. Jadi saya kayaknya tidak perlu untuk cek sound ya, karena ini video offline. Jadi sepanjang teman-teman sekalian punya sinyal yang kuat untuk bisa akses akses YouTube, saya kira sangat mudah sekali untuk disimak ya. Baik, kita awali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Setiap negara di dunia ini memiliki konstitusi, teman-teman sekalian. Ya. Setiap negara di dunia yang berdiri, baik itu Amerika Serikat sana, kemudian belahan bumi Eropa sana, di belahan bumi Afrika sana yang terdiri dari banyak negara, itu mereka memiliki konstitusi masing-masing. Tidak terkecuali Indonesia yang akan kita bahas, kita memiliki konstitusi ya. Namun dalam prakteknya pemerintah yang menjalankan pemerintahan tidak jarang melanggar atau bahkan bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, bagaimana perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia? Untuk itu mari kita simak baik-baik bab ini. Jadi konstitusi itu bisa disebut atau bisa dibilang dengan pegangan atau aturan-aturan yang ada di sebuah pemerintahan ya. Tapi pada prakteknya memang aturan-aturan yang ada di dalam sebuah pemerintahan itu ada yang dijalankan, ada juga yang dilanggar gitu ya. Dan ada juga yang bertentangan. Padahal dulunya mungkin dibentuk karena sesuai dengan kondisi waktu itu, tetapi seiring bertambahnya waktu, zaman berubah, sifat-sifat manusia juga berubah, rakyat-rakyat pun juga ideologinya, kemudian pemikirannya juga berubah, sehingga kadang-kadang perlu adanya perubahan konstitusi sehingga konstitusi yang lama itu tidak menjadi bertentangan lagi ketika diterapkan di sebuah negara. Nah, kalau di Indonesia itu seingat saya itu ada beberapa kali ganti konstitusi ya. Jadi ada beberapa kali pergantian sistem konstitusi yang ada di Indonesia. Untuk itu, untuk lebih jelasnya nanti akan saya coba jelaskan bagaimana sejarah pergantian konstitusi yang ada di Indonesia itu. Oke. Yang pertama kita akan bahas konstitusi secara umum. Ya, tidak afdol ya kalau kita tidak bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi-materi yang lebih detail tentang membicarakan tentang Indonesia, kita akan coba bicara tentang pengertian konstitusi secara umum terlebih dahulu. Ya, diambil dari banyak bahasa. Ya, istilah konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis, berasal dari bahasa Belanda, dari juga bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Jerman. Istilah konstitusi kalau berasal dari bahasa Perancis itu adalah constituer, yang artinya membentuk. Jadi konstitusi dalam bahasa Perancis itu adalah constituer yang artinya membentuk. Dalam bahasa Belanda itu juga ada konstitusi yang sama artinya juga, yaitu constitutie. Kemudian bahasa Inggrisnya constitution, bahasa Jermannya constitution,
kemudian bahasa Latinnya constitutio, ya. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa konstitusi itu adalah pembentukan suatu negara atau bagaimana menyusun sebuah negara. Ya, membentuk suatu negara itu namanya konstitusi. Tapi bagaimana kalau kita menyimpulkan atau mengambil dari pernyataan-pernyataan para ahli tentang konstitusi itu? Ada 3 ahli yang saya rangkum di sini untuk bisa menjelaskan atau mendeskripsikan arti dari konstitusi itu sendiri. Yang pertama menurut L.G. Appledorn, dia menyebutkan bahwa konstitusi ini dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama adalah konstitusi sebagai undang-undang dasar dan yang kedua adalah konstitusi sebagai konstitusi peraturan. Yang pertama, konstitusi sebagai undang-undang dasar itu merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi. Jadi, konstitusi sebagai undang-undang itu adalah proses pembentukan suatu negara yang di situ ada dokumennya, ada tertulisnya, ya. Kemudian yang kedua adalah konstitusi sebagai konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau konstitusi sebagai undang-undang dasar menurut Appledorn tadi adalah di situ ada dokumen yang menyebutkan bahwa misalnya sebuah negara itu dibentuk bagaimana awalnya, kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya, itu merupakan konstitusi sebagai undang-undang. Tetapi ada yang namanya konstitusi yang memuat peraturan-peraturan, ya, di situ. Baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, ini juga namanya konstitusi. Kemudian ahli lain namanya Sri Sumantri, orang Indonesia pastinya ini. Sri Sumantri ini menyatakan bahwa konstitusi ini sama dengan kata undang-undang dasar sebuah negara. Jadi konstitusi ini menggambarkan seluruh sistem peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Jadi Sri Sumantri ini lebih padat, lebih detail lagi. Dia mengatakan bahwa konstitusi ini sama halnya dengan undang-undang dasar sebuah negara. Jadi isinya bagaimana undang-undang tersebut atau bagaimana proses pembentukan suatu negara, hingga setelah terbentuk bagaimana proses mengatur dan memerintah serta menjalankan sebuah negara tersebut. Itu namanya konstitusi. Jadi lebih kompleks, lebih detail, ya. Dan yang terakhir adalah menurut Casey Ware. Casey Ware ini menyebutkan bahwa konstitusi ini sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa peraturan-peraturan yang membentuk atau memerintah dalam pemerintahan negara. Ini hampir sama dengan Sri Sumantri tadi, lebih detail, ya. Jadi tidak hanya undang-undang dasar saja, tapi juga berisi peraturan-peraturan bagaimana cara memerintah dan menjalankan suatu negara. Nah, ternyata konstitusi ini diperlukan untuk sebuah negara karena ada fungsi-fungsinya. Yang pertama tentu saja membatasi perilaku pemerintahan secara efektif. Jadi akan ada guide, ya, akan ada batas-batas tertentu, batas-batas yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau batas-batas yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga mengatur pembagian kekuasaan dalam beberapa lembaga negara. Jadi otomatis ketika kita membentuk sebuah negara, itu akan ada lembaga-lembaga yang didirikan di situ. Nah, dengan adanya konstituante ini akan ada pembagian secara adil, pembagian secara real, nyata itu, ya. Lembaga A tugasnya apa, lembaga B tugasnya apa, lembaga C tugasnya apa. Sehingga tidak akan tumpuk tindih gitu, ya, tidak akan overwork gitu, ya, overjob. Kemudian A menghandle B, lembaga B menghandle C, itu tidak bisa. Jadi dengan adanya konstitusi ini, lembaga A strict to the point untuk menjalankan tugas A, lembaga B menjalankan tugas B, lembaga C menjalankan tugas C gitu, ya. Tidak ada perebutan atau tidak ada yang overjob. Kemudian menentukan lembaga negara yang bekerja sama satu antara lainnya. Jadi juga
Di situ diatur lembaga-lembaga mana yang boleh bekerja sama lintas lembaga ya, gitu. Jadi nanti biar jelas apa yang dilakukan. Kemudian menentukan hubungan di antara lembaga negara, ini masih sama kaitannya. Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara biar tidak overjob dan tidak ada iri dengki ya, ada hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Jadi warga negara itu dijamin haknya oleh negara melalui konstitusi ini supaya tidak ada tindakan kesewenang-wenangan yang bisa merugikan warga negara. Kemudian menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintah. Jadi ini sebagai guide ya, sebagai landasan struktural konstitusi itu untuk penyelenggaraan dan menjalankan sebuah pemerintahan. Ya, substansi konstitusi negara. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda ya. Ya, kita lihat mungkin Indonesia beda dengan Amerika karena secara budaya, secara rakyat, secara apa namanya ya, lokasi wilayah itu sudah mayoritas berbeda, suku berbeda. Kemudian ras juga berbeda. Jadi ya apa yang mungkin tepat di konstitusi yang diterapkan di Amerika sana belum tentu tepat diterapkan di Indonesia karena memang berbeda. Nah, kemudian perbedaan konstitusi setiap negara itu disebabkan seperti yang tadi sudah saya katakan, mungkin sejarahnya beda. Kalau di Amerika sana mungkin tidak pernah ada sejarahnya dijajah, tapi di Indonesia sejarahnya pernah dijajah kurang lebih dari 3,5 abad atau 350 tahun. Itu untuk penjajah Belanda saja, belum yang lain, Spanyol, Portugis, Jepang dan sebagainya. Di Amerika nggak pernah gitu ya. Mungkin beda juga budaya, ideologi bangsanya, falsafah, kemudian perkembangan masyarakatnya, tujuan yang diemban sebuah negara, serta dasar negara. Ini yang kemudian membuat konstitusi dari setiap negara yang ada di dunia ini berbeda-beda karena memang sejarah, ideologi, falsafah masyarakatnya berbeda-beda. Kalau kita melihat konstitusi itu sebenarnya kita akan mempelajari atau kita akan melihat look back tiga hal utama berikut ini. Yang pertama adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Jadi konstitusi itu biasanya berisi tentang jaminan hak asasi manusia. Kemudian hal umum lainnya adalah ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Jadi di sebuah negara melalui konstitusi itu akan ada susunan-susunan ketatanegaraan, bagaimana cara membuat aturan-aturan dalam pemerintahan yang bersifat fundamental, artinya bersifat dasar sekali. Kemudian adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental atau mendasar. Jadi setiap lembaga atau aspek-aspek kelembagaan yang ada di wilayah ranah sebuah negara, sebuah pemerintahan yang ikut mengatur roda pemerintahan suatu negara itu pasti akan ada aturan-aturan bagaimana pembagian tugas, pembatasan tugas yang dilakukan itu secara mendasar atau fundamental. Setiap konstitusi tadi kan bisa disebut dengan UUD ya atau Undang-Undang Dasar itu memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara atau lembaga negara, misalnya adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif ya seperti MPR, DPR, kemudian lembaga legislatif di mana lembaga ini yang berwenang membuat undang-undang. Jadi lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, kemudian lembaga legislatif ini adalah lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif itu yang bertugas mengadili perkara. Jadi kalau nanti ketemu ada perkara-perkara tertentu yang mengadili adalah lembaga yudikatif. Jadi jelas pembagiannya ya. Di Indonesia sendiri misalnya di Indonesia itu ada 3 lembaga pemerintahan, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif dan ada yudikatif, di mana ketiga lembaga pemerintahan tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda, di mana misalnya eksekutif tugasnya menjalankan undang-undang, legislatif ini
tugasnya untuk membuat undang-undang. Yudikatif ini kalau ada hal-hal perkara-perkara tertentu, misalnya masalah korupsi, kemudian masalah hukum dan sebagainya, nanti yang menangani adalah bidang yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah juga diatur dalam ketentuan-ketentuan konstitusi ini, serta prosedur-prosedur penyelesaian masalah juga diatur dalam sebuah lembaga pemerintahan melalui konstitusi ini. Jaminan hak asasi manusia harus terdapat dalam konstitusi. Kenapa? Karena munculnya konstitusi tidak terlepas dari usaha perubahan dari negara otoriter menjadi negara yang menjamin hak asasi manusia. Adanya negara yang memegang teguh konstitusi itu awalnya muncul karena masyarakat itu tidak mau lagi dipegang oleh seseorang yang otoriter, yang maunya hanya menang sendiri. Semuanya harus berada di tangan rakyat. Itu baru muncul negara konstitusi ya. Jadi ya otomatis karena munculnya dari suara-suara rakyat, semua aspirasi rakyat, untuk itu wajib adanya bahwa konstitusi ini harus menjamin hak asasi manusia. Kemudian ada kalanya juga memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Misalnya larangan mengubah bentuk negara kesatuan ya. Seperti ini ada ketentuan mendasar misalnya bahwa konstitusi ini memuat larangan ini tidak boleh mengubah sebuah undang-undang dasar yang sifatnya sakral dan tidak perlu dirubah. Misalnya itu tentang mengubah bentuk negara kesatuan, itu tidak boleh dirubah dan diatur oleh konstitusi tersebut. Prosedur mengubah undang-undang dasar itu dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakat dan kehidupan yang terus berubah. Oleh karena itu konstitusi itu juga merupakan sistem yang terbuka dalam menerima perubahan zaman. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, seperti Indonesia sendiri itu pun konstitusinya berubah-berubah loh. Jadi tidak sama dari sejak Indonesia merdeka hingga sekarang ya. Nanti kita akan coba bahas. Nah, ini yang konstitusi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah konstitusi tentang Undang-Undang Dasar 45, kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS, kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, serta kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yaitu amandemen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini berlaku dari tahun 1945 18 Agustus ya, setelah kemerdekaan hingga 27 Desember 1949. Jadi kurang lebih 4 tahun saja konstitusi ini dijalankan. Periode ini bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk kabinetnya adalah kabinet presidensial. Ini yang kalian perlu tahu. Ya. Untuk periode 14 November 45 hingga 27 Desember. Oh, ini kayaknya saya salah. Oh, salah. Bentar. Saya salah tempat. Yang ini itu harusnya di sini. Salah. Bener di situ tadi. Oke. Sistematika Undang-Undang Dasar 45 adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, serta penjelasan resmi undang-undang. Kemudian yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 50. Ya, ini bentuk negaranya berbeda ya. Konstitusi RIS ini mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahannya diubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat, negara federasi, tapi bentuk pemerintahannya masih sama republik. Bentuk kabinetnya dari presidensial menjadi parlementer.
Sistematika dan konstitusinya ya, yang pertama mukadimahnya terdiri dari 4 alinea, yaitu dan juga batang tubuh yang mengatur Indonesia, mengatur pemerintahan itu ada 6 bab pasal-pasalnya, juga 197 pasal. Kemudian beralih ke UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara yang dilaksanakan tahun 50, tanggal 17 Agustus hingga 5 Juli tahun 55. Berlangsung kurang lebih 5 tahun. Berdasarkan UUDS ini, bentuk negara kita adalah negara kesatuan kembali lagi, kemudian bentuk pemerintahannya republik, serta bentuk kabinetnya parlementer. Sistematikanya mukadimah terdiri 4 alinea, namun rumusannya tidak sama lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh terdiri dari 6 bab, 146 pasal, tidak ada penjelasan, dan ini sudah meningkat dari bab sebelumnya. Nah, ini yang kita gunakan dari Undang-Undang Dasar, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan dari 5 Juli 1959 hingga sekarang. Ya, pelaksanaan UUDS 90 itu tidak berjalan baik ya, bahkan banyak menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Oleh karena itu, UUDS ini tidak mungkin lagi dipertahankan karena UUDS ini juga menggunakan demokrasi liberal yang tidak cocok dengan Indonesia, dan akhirnya Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret yang salah satunya adalah perintah untuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kita gunakan hingga sekarang. Nah, sejak saat itu Indonesia kembali memakai konstitusi Undang-Undang 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bentuk negara kita menjadi kesatuan, pemerintahannya republik, dan kabinetnya presidensial hingga sekarang ini. Sistematikanya pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea yang sudah kalian hafalkan, itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Batang tubuhnya terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan terdiri dari penutup serta penjelasan umum dan penjelasan khusus, jadi lebih terperinci dan jelas. Nah, setelah masa Orde Baru berakhir ya, masa Presiden Soeharto berakhir, bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Masa reformasi tersebut ditandai dengan transparansi dan keterbukaan di segala bidang ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau misalnya ada peraturan yang diganti, ya akan diinformasikan dan disebarluaskan kepada seluruh rakyat. Untuk menyelaraskan perkembangan zaman yang semakin kompleks, konstitusi pun harus diadakan perubahan atau amandemen. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini telah dilakukan secara 4 kali, di mana amandemen pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 99, amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada tanggal 9 November 2001, amandemen 4 dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2004. Nah, 2002, sorry. Ini dilakukan karena setiap saat memang terjadi perubahan di negara Indonesia, baik itu di segala bidang ya, sektor industri, ekonomi, ideologi. Jadi perlu adanya amandemen atau perubahan-perubahan atau modifikasi amandemen ya, tetapi bukan memodifikasi undang-undang dasarnya ya, tetapi amandemennya. Nah, dengan diterapkannya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali berdasarkan pasal 2 aturan tambahan, Undang-Undang Dasar Bangsa Indonesia adalah naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Biasanya diganti itu adalah pasal-pasalnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kira-kira cukup singkat ya, karena kita hanya punya waktu 40 menit. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman sekalian, apabila ada hal-hal yang ditanyakan silahkan nanti komentar di link
YouTube atau Facebook yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa habis ini kita masih ada satu kelas lagi, yaitu kelas keterampilan fungsional. Silahkan kalian cek Facebook kalian, di situ saya sudah postingkan link untuk melihat video rekaman untuk pelajaran keterampilan fungsional ya. Untuk itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Mari sebelum kita akhiri, kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.